sendiri, yaitu hukum Islam pada zaman Imam Mazhab ini kalau di periodisasi periode Abbasiyah, masa kajian Islam yang sistematis, muncul berbagai mazhab hukum Islam, terutama 4 mazhab Sunni: Abu Hanifah, Malik bin Anas, Syafi'i, dan Ibnu Hambal. Abu Hanifah itu wafat 150 Hijriah, 767 Masehi, memiliki kemampuan penalaran yang hebat, merumuskan teori-teori ikhtisan dalam istinbat hukum, yakni preferensi hukum yang menandai penyimpangan dari analogi yang ketat dengan alasan kepentingan umum, ya. Jadi ketika kepentingan umum ini menjadi dalil yang bisa menggantikan dari hukum yang ada. Nah, ulama Hanafiyah sumber hukum mazhabnya itu Al-Quran, Sunnah, Ijma' sahabat, pendapat sahabat sendiri, qiyas, ihtisan, dan uruf. Sementara Abu Hanifah, ini tadi ya, Abu Hanifah, kemudian Imam Malik yang wafat 795 Masehi. Konsep kesepakatan atau ijma' beliau tidak memberikan kekuasaan pada masyarakat luas Madinah untuk memutuskan hukum melalui ijma'. Sebab menurutnya kesepakatan Madinah sajalah yang bisa membentuk kebenaran semesta. Ya, mengapa Imam Malik ini hanya mengikuti ijma' masyarakat Madinah saja? Ini analoginya pada saat itu memang perkembangan umat Islam sudah ke berbagai penjuru dunia, ya, tidak keluar dari Jazirah Arabia. Sementara hadis-hadis yang dibawa oleh para sahabat itu atau para tabi'in ini terbatas. Maka yang dipakai atau yang jadi sumber adalah di Madinah ini ijma' yang dipakai atau yang disepakati. Nah, di luar itu karena perkumpulan ataupun musyawarah para tabi'in ini terbatas. Kalau sudah keluar daerah Jazirah Arabia, otomatis waktu tempuh yang lama, tidak memungkinkan untuk bisa berijma' bersama. Itu problem yang dihadapi. Sehingga Malik bin Anas atau dikenal sebagai Imam Malik, kesepakatan atau ijma' yang dipakai itu adalah masyarakat Madinah. Di luar itu tidak digunakan. Nah, pada masa Imam Malik, sumber hukumnya ini adalah Al-Quran. Hadis itu hadis yang berkualitas sahih dan masyhur. Ini yang kita sebut sebagai ahlul hadis, ya, karena sangat ketat di dalam menggunakan hadis. Dalam melakukan istinbat hukum tidak digunakan dalil yang lemah, tapi dalil yang sahih, yang masyhur, yang kualitasnya hadisnya mutawatir levelnya itu. Kalaupun tidak, itu sampai pada derajat yang masyhur, sehingga tidak mungkin hadis yang digunakan dalil dalam menyelesaikan hukum itu adalah kekuatannya dhaif ataupun lemah.
Kemudian ijma amalan ulama Madinah ketika itu ya. Ya seiring ya, kalau hadisnya aja sudah hadis yang sahih masyhur, tentu dia akan membatasi ijma'nya adalah di wilayah-wilayah yang dekat dengan ahlul hadis. Kemudian menggunakan kias, analogis, kemudian masalah mursalah dalam menetapkan hukum. Jadi penetapan hukum dengan masalah mursalah itu adalah untuk bagaimana kepentingan umum itu bisa dijalankan. Ini termasuk dari bagian dari maqasid syariah, bagaimana tujuan-tujuan syariah ini bisa terimplementasikan di dalam masyarakat. Sehingga ketika tidak ada dalil yang ada, tetapi dalil maslahah ini bisa menjadi landasan untuk penetapan suatu hukum. Kalau kias tadi ada hukum yang sama atau ilat yang sama dari suatu hukum sehingga bisa ditetapkan hukum yang sama pada kasus yang berbeda, tapi mempunyai ilat ataupun penyebab yang sama. Jadi contohnya adalah minum-minuman keras ya. Kalau sekarang ini mungkin nama, bentuk variasinya, modelnya, tapi intinya adalah sama dalam merusak akal pikiran manusia, menyebabkan adanya kerusakan. Maka dikiaskan dengan hukum khomer itulah hukum baru yang ada. Jadi ada ilat hukumnya. Kalau ditarik ke atas, maka akan ada benang merahnya yang menghubungkan itu. Sehingga itu bisa ditetapkan sebagai hukum yang berlaku saat itu. Nah, ini adalah Imam Malik yang wafat 795 Masehi. Berikutnya Imam Syafi'i. Beliau 767 sampai 819 Masehi. Namanya Muhammad bin Idris As-Syafi'i, dikenal sebagai arsitek utama jurisprudensi Islam dan teori moderasi pandangan dan keseimbangan penilaiannya. Prinsip menerima hadis yang benar-benar sahih yang isnadnya sampai pada Nabi. Bisa dipercaya tidak suatu hadis tergantung isnadnya atau mata rantai perawinya. Nah, Imam Syafi'i juga terkenal dalam istimbat hukumnya. Referensi yang digunakan adalah hadis yang benar-benar sahih, yang isnadnya atau sanadnya nyambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada hadis yang mata rantai perawinya itu terhenti, mungkotik, tidak sampai pada Nabi, maka tidak bisa dipakai sebagai hujah dalam istimbat hukum. Ini ya, jadi Imam Syafi'i ini sangat juga ketat ya, termasuk juga moderat sebenarnya ya Imam Syafi'i. Hanya dipakai hadis atau yang benar-benar sahih. Apalagi hadis yang dhaif sangat tidak bisa direferensi atau dipakai sebagai sumber dalam penetapan hukum. Sehingga Imam Syafi'i dalam melakukan istimbat hukum bersumber pada Al-Quran, hadis, di mana hadis yang benar-benar sahih, yang isnadnya sampai pada Nabi, bisa dipercaya tidak hadis tergantung isnad atau mata rantai perawinya. Kemudian ijma dan ra'yu sebagai cara untuk melakukan istimbat hukum. Sehingga Imam Syafi'i dikenal mempunyai fatwa qadim dan fatwa jadid, kaul qadim wa kaul jadid. Ya, perubahan itu karena perubahan wilayah, perubahan
waktu, sehingga prinsip yang digunakan Imam Syafi'i mendapatkan hadis yang benar-benar derajat kesohihannya sampai pada level yang tertinggi. Imam Syafi'i juga dikenal sebagai seorang yang sangat gigih dalam mencari hadis sebagai sumber ataupun landasan dalam menetapkan hukum, sehingga rela berbulan-bulan dia menempuh perjalanan yang sangat jauh hanya untuk ketemu perawi yang mengajarkan hadis kepada Imam Syafi'i. Nah, inilah reputasi intelektual dan dedikasinya yang sangat tinggi dalam hukum Islam. Maka dikenal sebagai arsitek utama jurisprudensi Islam. Dalam kitabnya, dengan kitabnya Ar-Risalah. Kemudian periode berikutnya adalah Ahmad Ibnu Hambal, atau yang punya nama Abu Abdullah Ahmad Ibnu Hambal. Wafat 241 Hijriah atau 855 Masehi. Beliau dikenal sebagai ahli hadis. Penafsirannya harfiah, hanya memberikan peluang sedikit sekali kepada ajaran ijma' dan qiyas. Jadi penggunaan akal pada periode atau menurut Ahmad Ibnu Hambal ini dibatasi, tapi mengejar atau mencari sumber yang lebih kuat dalam memberikan istimbat hukumnya. Nah, sumber hukum yang dipakai oleh Imam Ahmad bin Hambal ini Al-Quran. Kemudian sunnah, apabila telah ada ketentuan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dia berpendapat sesuai dengan makna yang tersurat. Makna yang tersirat beliau abaikan. Jadi makna harfiah itu lebih kuat, lebih meyakinkan daripada makna yang tersirat. Apabila tidak didapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah, beliau menukil fatwa sahabat, memilih pendapat sahabat yang disepakati sahabat lain. Apabila fatwa sahabat berbeda-beda, memilih salah satu pendapat yang lebih kuat, dekat dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, Imam Ahmad bin Hambal, hadis mursal dan dhaif sekiranya tidak ada dalil yang menghalanginya bisa digunakan. Tapi kalau ada dalil yang atau lebih kuat daripada hadis mursal dan dhaif, maka tidak dipakai. Kemudian sumber hukum yang berikutnya adalah qiyas. Qiyas bagi Imam Ahmad bin Hambal ini digunakan dalam keadaan yang darurat, sehingga meminimalisir menggunakan akal dalam istimbat, tetapi lebih mencari sumber-sumber hadis yang maknanya lebih harfiah. Ini adalah metode istimbat hukum yang dilakukan oleh Ahmad Ibnu Hambal yang wafat 855 Masehi. Teman-teman mahasiswa yang berbahagia, kemudian faktor yang menyebabkan lahirnya a'immatul madzahib atau munculnya imam-imam mazhab atau mazhab-mazhab hukum dalam Islam. Yang pertama adalah perbedaan pemahaman terhadap Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran ini ada makna yang
mutasyabihat, ada makna yang qat'i, ada makna yang musyarak. Nah, ini adalah perbedaan di dalam memahami nas Al-Quran sebagai penyebab adanya atau lahirnya pendapat dari Imam Mazhab. Sebab-sebab khusus mengenai sunnah Rasulullah Muhammad SAW, yang pertama adalah perbedaan dalam penerimaan hadis. Jadi kondisi di dalam penerimaan hadis ini berbeda-beda ya, antar dari awal sahabat, kemudian tabi'in, tabi'in sampai pada dituliskan atau ditadwinkan oleh para perawi hadis dalam kumpulan kitab hadisnya. Kemudian perbedaan dalam menilai periwayatan hadis. Apakah hadis ini dinilai sebagai hadis yang mutawatir, sanadnya sambung menyambung, tidak ada kemungkinan para perawi untuk berkhianat ataupun berbohong, tapi semuanya dapat dipercaya dan mempunyai kesikohan tertentu. Ya, sikoh, akhlaknya baik, sehingga periwayatannya bisa diterima. Nah, tidak ada perawi yang dianggap mempunyai celah. Ya, ini wilayah-wilayah dalam kajian ulumul hadis atau takhrij hadis. Yang ketiga adalah ikhtilaf tentang kedudukan Rasulullah SAW. Ini juga menjadi perbedaan dalam munculnya 4 imam mazhab. Selanjutnya perbedaan mengenai qawaid usuliyah dan qawaid fiqhiyah. Ya, tentang kaidah-kaidah usul dan kaidah-kaidah fiqhiyah, yang itu menjadi salah satu instrumen di dalam para imam mazhab melakukan istimbat hukum atau melakukan hukum, bagaimana mengeluarkan hukum yang ada. Nah, inilah yang beberapa hal yang terkait dengan mazhab atau munculnya mazhab. Di awal tadi dijelaskan mazhab berasal dari kata mazhab yang bermakna jalan atau pendapat atau kumpulan pandangan seseorang atau seorang ulama yang kemudian diikuti dan dikembangkan oleh murid-muridnya dan pengikutnya. Sehingga dalam disiplin ilmu terdapat beberapa kelompok dengan pandangan yang berbeda. Konsekuensinya hadir, ya enggak? Gitu. Jadi kemarin saya dengar juga. Ya, hanya saja sebutan mazhab biasanya digunakan untuk ilmu fikih, sedangkan dalam ilmu kalam atau teologi digunakan firqah. Secara harfiah adalah golongan atau pecahan. Itu apa tuh? Dalam sepanjang sejarah Islam muncul banyak sekali mazhab fikih, tetapi hanya sedikit yang bertahan hingga sekarang. Sebagian yang lain punah dan tidak lagi diikuti karena berbagai macam sebab. Jadi kalau di sini ada 4 imam mazhab yang menonjol, yang termasyhur, yang banyak pengikutnya hingga saat ini. Di antara mazhab-mazhab fikih yang masih lestari hingga sekarang, dilihat dari pandangan teologi atau ilmu kalam yang dianutnya, dapat dibedakan menjadi mazhab ahlus sunnah atau sunni dan mazhab-mazhab ahlul bait atau syiah. Dalam golongan mazhab sunni ada 4 mazhab yang masih populer dan memiliki pengikut sampai sekarang ini, yang tadi saya singgung di depan. Yang pertama mazhab Hanafi,
didirikan oleh Imam Abu Hanifah. Meski Abu Hanifah tidak meninggalkan karya tertulis, ajaran mazhabnya dapat ditelusuri dari tulisan para murid-muridnya, terutama Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan As-Saibani, dan Zufur bin Uzail. Kitab induk dan rujukan utama dalam mazhab ini adalah Mabsut karya Imam Asy-Syarqasi yang merupakan sarah komentar terhadap kitab karangan Muhammad bin Hasan. Yang kedua, mazhab Maliki, pendirinya Imam Malik bin Anas tadi. Pandangan-pandangannya dapat dikemukakan di dalam kitab karyanya Al-Muwatta. Selain melalui kitab itu, ajaran mazhab Maliki ini tersebar melalui murid-muridnya atau pengikutnya Imam Malik, seperti Abdullah bin Wahab, Abdullah bin Abdul Hakam, Abdullah bin Abdullah, Muhammad bin Abdullah, dan Muhammad bin Ibrahim. Kemudian yang ketiga, mazhab Syafi'i yang dirintis oleh Imam Muhammad bin Idris As-Syafi'i. Ajaran-ajarannya dapat dilihat dalam kitabnya, tadi saya sebutkan kitab Ar-Risalah dan Al-Um. Pandangan Imam Syafi'i dikembangkan dan disebarluaskan oleh para muridnya, Yusuf bin Yahya Al-Buwaiti, Ismail bin Yahya Al-Muzani, dan Robi bin Sulaiman Al-Marawi. Ini mazhab Syafi'i. Nah, mazhab Syafi'i inilah sampai sekarang berkembang hampir seluruh umat Islam di Indonesia. Kemudian yang keempat, mazhab Hambali, didirikan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Beliau tidak menulis kitab fikih, namun menyusun sebuah kitab hadis, yakni Musnad Ahmad bin Hambal, salah satu dari Kutubus Tis'ah. Kutubus Tis'ah yaitu 9 kitab hadis utama. Pandangan-pandangan fikihnya dibukukan dan dikembangkan oleh murid-muridnya seperti Ahmad bin Muhammad Al-Baghdadi, Ahmad bin Muhammad Al-Masruzi, Ibrahim Al-Harabi. Pada era yang lebih kemudian, tokoh yang mengikuti dan menyebarkan mazhab ini adalah Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Sekarang mazhab ini menjadi mazhab resmi di kerajaan Arab Saudi. Meskipun saling berbeda pendapat, sebenarnya di antara para pendiri imam mazhab atau 4 mazhab besar Sunni terdapat hubungan murid-murid, guru dan murid. Imam Syafi'i misalnya tadi berguru kepada Imam Malik, Muhammad bin Hasan As-Saibani, yang merupakan murid Imam Abu Hanifah. Ini tadi menjawab pertanyaan sebelumnya ya. Begitu pula Imam Ahmad bin Hambal sebagai guru kepada Imam Syafi'i juga belajar kepada Abu Yusuf yang merupakan murid Imam Abu Hanifah. Sementara di kalangan Syiah terdapat 2 mazhab fikih yang populer. Pertama adalah mazhab Zaidiyah yang dihubungkan dengan Zaid bin Ali Zainal Abidin. Salah satu karya beliau yang menjadi rujukan utama mazhab ini adalah kitab Al-Majmu'. Di antara pengikut mazhab ini yang turut mengembangkan adalah Ahmad bin Yahya dan Al-Hadi Yahya bin Husain. Pandangan-pandangan Al-Hadi ini kadang juga disebut sebagai mazhab Hadawiyah. Secara umum perbedaan antara mazhab Zaidiyah dan mazhab fikih Sunni tidaklah terlalu besar. Kedua, mazhab Imamiyah. Kitab fikih pertama dalam mazhab ini adalah Halal wal Haram, karya Musa Al-Kazim. Kemudian fikih Ridho yang disusun Ali Ar-Ridho.
Sebagian pakar menyebut bahwa pendiri mazhab Imamiyah yang sebenarnya adalah Abu Ja'far Muhammad bin Hasan Al-Kumi yang menulis kitab Basyair dan Darajat fi Ulum Ali Muhammad wa ma khosahum alai alabi. Berikutnya tokoh yang mengembangkan mazhab ini adalah Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini melalui karyanya Al-Khafi fi Ilmi Ad-Din. Mazhab ini sekarang menjadi mazhab resmi Republik Islam Iran. Adapun mazhab-mazhab fikih yang telah punah antara lain mazhab Al-Auza'i, mazhab As-Sauri, mazhab Al-Lais bin Sa'ad, mazhab At-Tabari, mazhab Az-Zahiri. Mazhab Auza'i didirikan oleh Abdurrahman Al-Auza'i. Ia hidup semasa dengan Imam Abu Hanifah. Mazhab ini punah sejak awal abad kedua Hijriah. Mazhab As-Sauri yang didirikan oleh Sufyan As-Sauri punah pada awal abad kelima Hijriah. Pendirinya juga hidup sezaman dengan Imam Abu Hanifah. Berikutnya mazhab Al-Lais punah pada awal abad ketiga Hijriah. Adapun mazhab At-Tabari didirikan Muhammad bin Jarir At-Tabari, seorang ahli fikih, ahli hadis, dan ahli tafsir. Hingga kini salah satu karyanya Jami' al-Bayan fi Tafsir Al-Quran masih menjadi rujukan utama dalam ilmu tafsir. Mazhabnya tidak lagi mempunyai pengikut sejak abad keempat Hijriah. Terakhir, mazhab Az-Zahiri didirikan Abu Dawud Az-Zahiri. Di antara pengikutnya adalah Ibnu Hazm, yang dua karyanya masih bisa dijumpai hingga saat ini, yaitu Al-Ihkam fi Ulumil Ahkam, Al-Ihkam fi Usul Al-Ahkam di bidang usul fiqh, dan Muhalla dalam ilmu fikih. Nah, teman-teman mahasiswa yang berbahagia, ini beberapa hal yang terkait dengan kajian kita tentang mazhab. Kemudian tadi ada pertanyaan yang terkait dengan talfik, menggabungkan beberapa pendapat imam mazhab, kemudian untuk diamalkan. Memang kalau semacam itu tidak diperkenankan. Tapi kalau dalam keadaan yang darurat, ini diperbolehkan. Apa itu yang dimaksud dengan talfik? Talfik itu dalam bahasa Arab berarti adalah buat atau menyesuaikan dan mencocokkan beberapa hal. Dalam fikih dan usul fikih, istilah ini berarti memadukan pendapat beberapa mujtahid dalam sebuah persoalan sehingga menghasilkan kesimpulan yang tidak dikemukakan oleh salah seorang dari mujtahid tersebut. Misalnya tadi dicontohkan dalam wudhu, seseorang hanya mengusap sebagian kepalanya dengan taklid kepada Imam Syafi'i. Kemudian ia bersentuhan kulit dengan lawan jenis dengan menganggap wudhunya tidak batal dengan taklid kepada Imam Malik. Baik Imam Malik maupun Syafi'i menganggap wudhu yang demikian itu batal. Menurut mazhab Syafi'i, wudhunya batal karena bersentuhan kulit dengan lawan jenis. Adapun menurut Imam Malik, wudhunya memang tidak sah karena mazhab Maliki yang harus diusap ketika wudhu adalah keseluruhan kepala, bukan hanya sebagian seperti pandangan Syafi'i. Para ulama berselisih pendapat mengenai kebolehan melakukan talfik. Menurut sebuah pendapat, talfik tidak boleh dilakukan. Pendapat ini didukung oleh Abu Bakar Al-Qofal dan Ibnu Hajar Al-Asqalani dari mazhab Syafi'i, serta sebagian ulama mazhab Hanafi. Namun menurut mayoritas ulama usul fikih, melakukan talfik hukumnya diperbolehkan. Tidak semua bentuk talfik diperbolehkan. Ada 3 talfik yang dilarang. Pertama, talfik dengan memilih pendapat-pendapat yang ringan
dalam rangka mencari mudahnya tanpa adanya uzur. Adapun jika ada kebutuhan dan kesulitan yang mendesak atau kondisi darurat, dibenarkan mencari pendapat yang ringan dan memudahkan. Kedua, talfik yang dilakukan untuk membatalkan keputusan hakim. Hal semacam ini tidak dibenarkan karena keputusan hakim bersifat mengikat dan mengatasi perbedaan pandangan mazhab. Ketiga, talfik yang menyebabkan pembatalan sesuatu yang sudah dilaksanakan. Ini hal-hal yang dilakukan, yang dijelaskan oleh para a'immatul madzahib tentang talfik. Boleh melakukan talfik dalam batas yang darurat. Contoh seperti halnya menunaikan ibadah haji ya, karena di sana tidak ada tempat yang longgar, semuanya penuh sehingga tidak mungkin jamaah haji yang satu dengan jamaah haji yang lain tidak bersentuhan. Termasuk juga bersentuhan tidak dengan mahramnya. Nah, sehingga di dalam persoalan ini bisa adanya talfik yang sifatnya adalah darurat. Tapi kalau mencari-cari tadi menggabung beberapa pendapat imam mazhab, kemudian mencari yang enak-enak dari 4 imam mazhab atau mazhab yang lain, diambil yang enak-enak kemudian diamalkan. Nah, cara beragama yang semacam ini tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan. Saya kira itu tambahan saya. Selanjutnya silahkan Anda bisa bergabung di Annual International Conference on Islamic Studies. Silahkan Anda cari topik-topik yang menawan hati Anda, kajian yang bisa memberikan pencerahan kepada Anda di konferensi internasional studi Islam. Saya kira itu. Terima kasih partisipasi, presentasi, dan jawaban-jawaban serta pertanyaan-pertanyaan tadi dari teman-teman. Semoga bermanfaat sesi ini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah.